apa ini? Bandros. Tidak semua orang Bandung sempat naik bandros. Tidak semua orang Bandung pun tahu sejarah kota Bandung. Ada yang tahu siapakah nama istrinya Pak Soekarno yang kedua ini, yang memerdekakan bangsa ini? Listrik pertama kali di Jawa Barat ada di Bandung ini, yang aliran listriknya dari air. Teman-teman, kita coba naik bandros ya yang ada di Bandung, tapi kita naiknya sekarang dari Braga. Ini bunda yang pengen naik bandros sih, kita tunggu. Ini supirnya belum ada nih, sengaja saya di depan biar kelihatan pemandangan kota Bandung ya, yang kota Bandung, benar-benar kota Bandung. Bandros ini adalah singkatan, jadi artinya Bandung Tour on Bus, jadi disingkat jadi Bandros. Ini supirnya, si namanya Kang Didin. Kang Didin. Ya, si ganteng kalem. Wah, PT si ganteng komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumada, Mam? Pangestu. Kata orang Sunda ya. How are you? All good. Ya. Dia kabare api-api tenang. Perkenalkan, nama saya Ganis GANES dari HPI Himpunan Pramuwisata Indonesia yang saat ini menemani Akang Teteh keliling kota Bandung. Saya nggak sendirian, ditemani sama driver kita, Kang Didin, yang akan mengantar kita keliling kota Bandung. Naik apa ini? Bandros. Tidak semua orang Bandung sempat naik bandros. Tidak semua orang Bandung pun tahu sejarah kota Bandung, apalagi orang luar. Kang Didin nanti yang akan menemani kita keliling kota Bandung, jalan-jalan pakai baturan. Kan pulangnya mau ke Pangandaran, jadinya. Kita semuanya pulangnya ke Pangandaran ya, siap ya. Oke, terima kasih teman-teman atas kedatangannya dan mau naik bandros. Karena tidak semua orang pernah naik bandros juga. Saya sudah pernah beberapa kali para pejabat, artis, RI1, ya, menteri, udah pernah naik bandros ya. Ini sekarang kita lagi ada di jalan terkenal sedunia sampai sekarang. Sekarang jadi pusatnya lukisan. Para pelukis dan seniman ini asli dari Jelekong ya, tempat lahirnya Asep Sunandar Sundarya. Mereka membuat lukisan ini dan dijajakan, dijual, dipertontonkan di sini. Sama wayang, tukang ramdan, tukang wayangnya yang jualan wayang. Asli dari para pengrajin wayang dari alun-alun dari Pangarang itu. Ya, jadi kalau mau beli hadiah apa sih, wayang aja atau enggak buat di rumah, buat pajangan di ruang tamu. Kang Ramdan, ketika aja sok jalan Braga, wajahnya Kang Ramdan langsung keluar karena sudah jadi ikonnya kota Bandung. Junarisa, oh ini nih kafenya ya, Junarisa kafenya dulu pernah jadi kafenya Bonan Yunarno, Kopi Tiam, dan ini toko pertamanya teman-teman, NV Hellerman, Namlov Venuscaps Hellerman ya, dari tahun 1890 ya, tuh Hellerman. Disinilah orang Belanda membelanjakan uangnya, tidak ada di tempat lain. Belanda sudah jatuh cinta banget sama kota Bandung, makanya jalan ini terutama didesain sama mereka untuk dijadikan kota termodern di dunia. Coba lihat bentuk seperti ini ada nggak di kota lain, di negara lain ya? Dulu persis seperti di Eropa. Ya, nih gedung gas negara sebelah kanan ini aslinya dulu di Surabaya, dibangun tahun 1880, pindah ke Bandung ini tahun 1919. Dulu gas itu kayak air ledeng di bawah ya. Kita duluan Bandung, kota lain listrik itu dari gas, kita dari air. Ada PLT, ada Gobekok kalau kita nanti ke Dago ya. Disinilah orang Belanda membelanjakan uangnya, tidak ada tempat lain. Saya kalau bawa tamu orang Belanda, orang Eropa dan lainnya pasti makannya di sini. Di depan sebelah kanan Maisong Bokarian Braga Permai. Kemarin aja saya bawa tamu orang Belanda 4 orang keluarga, 2 anak perempuannya, noninya.
dari Groningen, ibunya dokter, bapaknya logistik. Nih, makan di sini. Maisong Baharian, Braga Permai, satu-satunya restoran yang dari zaman Belanda sampai sekarang hanya menjual makanan Paris, Prancis dan Belanda. Sekarang sudah ada makanan Indonesianya, sudah nambah. Charlie Chaplin pernah makan di sini, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dosen ITB, ya, Preanger Planter, seorang kaya Belanda, petani kina kopi dan teh, makan di sini. Saya terakhir ketemu artis Sherina Munaf, pernah makan di sini. Ya. Ini lagi ada sedikit renovasi ya di itunya. Itu makanannya masih bahasa Belanda, nama-namanya spekkoek, onbikoek ya, skopercis ya, tutti frutti, stik lidahnya. Dan kalau Ratu Belanda datang ke Surakarta, ke Yogyakarta, ke Batavia, nggak mau makanannya di tempat lain, harus dari situ. Ya, asal usul kue ulang tahun pun dari situ. Ya, kalau kita mau pesan kue ulang tahun tuh harus 8 bulan kurang lebih ya. Jadi kalau yang ulang tahunnya Agustus, Januari harus dipesan. Jalan aspal pertama di Indonesia, jalan Braga sampai sana. Ini dilanjut aspal keduanya, Jalan Sunia Raja sampai stasiun kereta api Kebon Kawung. Di sini yang terkenal jadi ikonnya, pernah dilahirkan pahlawan Bandung Selatan Muhammad Toha waktu peristiwa Bandung Lautan Api. Artis 3 zaman mati hitam alias Tan Cheng Bok pernah besar di sini. Tahu Tan Cheng Bok? Marah palu. Yang ketiga, tuh di depan di atas sana ada namanya viaduk. Via itu lewat dari itu dua lintasan relnya di atas agar tidak menabrak kendaraan yang ada di bawahnya. Kalau di depan sama depan ada palang pintu, masih ada yang melanggar tabrakan. Oh ini nggak akan. Ya kita akan lewat di bawahnya, ngolong, kereta lewat pun nggak akan nabrak. Bentuk seperti ini di Indonesia hanya ada di Bandung, Jogja, Jakarta, Surabaya, Medan, Malang, dan Solo. Coba cek. Ya. Makanya kalau ada keretanya lewat, keretanya melambat dan berhenti ngelihat di Gunung Tamban Perahu ke utara, ke selatan ke Gunung Tilu. Ya, makanya hotel yang sebelah kanan namanya Hotel Kedaton. Kedaton kereta api datang kita tonton. Bisaannya menangapakeun sampai saputing teu sare deui tah. Demi kalian dan demi kalian. Paksa ya. Nih, kita ada berhenti sejenak. Awas Kang Didin. Iya. Nah, Kang Didin berhenti sejenak di sini. Nih, ya. Ternyata saya mau beli nasi goreng atau gorengan. Sebentar ya, saya mau beli nasi atau gorengan. Bukan, saya mau menjelasin gedung ini. Nah, jadi kan nasi goreng gorengan. Nah, coba lihat gedung ini. Gedung ini aslinya rumah pribadi di tahun 1906. Diambil oleh pihak pemerintah Belanda karena pemerintah Belanda merasa perlu harus punya lembaga untuk mengadili para Irlander yang memberontak ke Belanda. Ini dijadikan Landrat pengadilan. Ya, itu ada tulisannya Indonesia menggugikan. Indonesia kelaksan. Pak Karno melakukan pembelaan pledoi. Kalau tidak ditolong sama istrinya yang kedua, tidak akan merdeka. Kalau tidak ada Pak Karno, dunia tidak akan merdeka. Ya, ada yang tahu siapakah nama istrinya Pak Soekarno yang kedua ini yang memerdekakan bangsa ini? Namanya inisialnya IG, Inggit Garnasih. Nama aslinya Garnasih karena ada peristiwa dari kecil sampai besar orang-orang melihat Inggit ada 5 peristiwa, masih uang seringgit dan dari kata pingit. Nama aslinya Garnasih, Hegar dan Asih, segar dan menghidupkan. Terbukti Pak Karno selalu segar sampai kemerdekaan bangsa ini. Asli dari Banjaran, orang Sunda, Kamasan, tempatnya anaknya Kang Emil ya, Eril dimakamkan di sana. Orang Sunda. Waktu kuliah di ITB yang membiayai biaya kuliahnya istrinya yang kedua lah yang membiayainya. Ngapain? Ada 5, 4 jualan jamu, 1 jualan bedak. Orang Sunda pasti pernah pakai bedaknya. Nama bedaknya Sari Pohaci. Ih, nggak ada yang tahu juga. Astagfirullahaladzim. Nggak ada yang tahu juga. Sari Pohaci, ya, tuh. Pak Karno pernah bilang, Git, ya, empus. Pak Karno senang karena tulis langsung pembelaan. Di sidang 8 jam di gedung yang tadi diketok palu 4 tahun, 3 tahun gerasi gratis, 1 tahun dipindahkan ke Sukamiskin lepas, pidato lagi di Jakarta, ditangkap lagi baru dibuang ke di Flores, ke Bengkulu, ketemu bebeknya yang ketiga, terus ke Banda Neira.
sampai Jepang menyerang, sampai Indonesia merdeka. Gitu ceritanya. Satu-satunya di Indonesia tuh masih jualan BMC, Bandung Central. Orang Italia pertama yang datang ke sini, family Urson 4 orang. Ini rumahnya salah satunya. Dari 8 rumahnya, ini salah satu rumahnya Urson. Ya. Dan dia juga punya pabrik keramik Carrera. Saya kalau masuk ke dalamnya, saya jadi guide bandros sudah 5 tahun. Jadi guide full semuanya, seluruhnya 25 tahun. Saya juga guide di walking tour, cycling tour, sepedaan. Saya pernah bawa ke sini, di dalamnya kok ada keramik Carrera-nya punya dia juga. Jadi orang Italia ini pernah datang ke sini, orang pertama yang membuka usaha, menginisiasi pabrik susunya Pangdam 3 Siliwangi, rumah dinas Jenderal TNI nomor 1 Jawa Barat. Sekarang didiami sama anaknya Pak Tri Sutrisno, Majen Kunto Arif Wibowo, alumni SMA 4. Lihat rumah orang kaya dulu, Mak. Halamannya luas, rumahnya kecil. Ya kan? Ya. Nama jalan di Bandung diantaranya ada 4. Yang pertama dari kata Ci. Ci itu artinya air sungai danau. Diikuti nama tumbuhan biasanya. Cibaduyut, nama tumbuhan. Cikapundung, nama tumbuhan. Cibiru, Ciamplas. Yang kedua ada nama Belandanya. Misalnya jalan ini. Dulu nama Belandanya jalan ini Riau Straat. Terus berubah jadi jalan Riau. Sekarang berubah lagi jadi jalan LL RM Mata di Nata. Panjang teuing cek orang Bandung mah, balik dewe ka Riaunya. Mah kesini di mana? Ini ada bahasa baru nih, jalan LL sama laut ada badan lainnya. Liwet. Tadi ada tukang bahasa baru jalan Riau cina. Singkat kan ya? Enggak riweuh nya. Tuh, orang Sunda suka menyingkat kata. Itu buktinya. Bukti lain, cilok apa cilok? Aci dicolok, cireng pasti apa? Yang dada susah cuanki, cari uang jalan kaki. Perkedel, persatuan kentang dan telur. Putu, pedagang unik tenaga uang. Peter Pan, pemuda terminal Antapani. Nangkringnya di terminal. Anak kecil nulis pakai tangan kiri disebut apa? Kiri dari lahir. Kalau kanan kadal, namanya ini kadal semua. Bukan kadal binatang, kanan dari lahir. Tuh ya, terbukti ya, orang Sunda suka menyingkat kata. Ya, bener nggak Pak? Ya. Sekarang merembet dari makanan, merembet ke jalan. Otis, Oto Iskandar, Dinata, Bubat, Buah Batu, Kiara Condong, Kircon. Di Jakarta nggak ada. Sampai ke jembatan singkat. Tol Padalenyi, Pasteur dan Cileunyi, Cipularang. Udah singkat-singkat di tempatnya nggak ada. Hanya di Bandung. Nah, ini kita lagi ada di jalan Juanda. Banyak yang tahu, di kota besar ada dan di kota yang lainnya pun tidak ada. Orang Tasik, orang Sunda, dia kuliah di ITB seangkatan dengan Pak Karno. Pak Karno lebih ke pergerakan, ke pidato untuk memerdekakan bangsa ini. Kalau Juanda lebih ke pendidikan. Makanya waktu Pak Karno jadi presiden, Juanda lah menteri pertama pendidikan. Sampai sekarang dalam bidang kabinet tidak ada yang satu orang menangkap 3 menteri. Makanya disebut menteri maraton. Saking pintarnya, encernya. Saya setuju dengan Ibu Susi waktu mengatakan kalau ada kapal asing lewat, tangkap dan tenggelamkan. Ya iyalah, enak aja. Nah, siapa yang membuat peraturan internasional itu dalam bidang kelautan? Ini orangnya, Insinyur Haji Juanda. Semua dunia mengakuinya dan mengikutinya. Peraturan internasional tersebut namanya ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Ternyata orang Jawa Barat, orang Sunda, nyanyiannya penyangga. Bukan orang Amerika, bukan orang Barat. Ini orangnya. Ya, nama jalan ini namanya Da Costa Boulevard. Orang pertama yang mendiami jalan bisa Da Costa. Nanti saya tunjukin rumahnya. Kedua jadi Jalan Dago, ketiga jadi Jalan Juanda. Coba lihat patung yang sebelah kanan. Ini viral se-Indonesia. Kalau bangunan yang sebelah kanannya viral sedunia. Sok dilihat dulu patungnya. Saya mau nanya, warnanya warna apa? Hah? Biru kita teh. Yang lain? Ini saya mau menyamakan dulu persepsi. Kedua, bisa ada yang buta warna. Habis ini periksa ke dokter ya. Warnanya apa? Biru. Jumlahnya? So. Nah, loh. Jumlahnya. Warna sudah benar biru. Jumlahnya? Berapa? Oke. Berapa?
Yang benar. Coba hitung lagi. Tiga. Ada lagi? Ada yang sama atau berbeda? Silakan. Dihitung lah tuh. Apapun bisa suka keluar di ujian. Ada berapa? 3. Aslinya 4. Pas mandornya datang baru dapat gajian. Yang satu turun sampai sekarang nggak balik-balik. Ini jangan di sana. Ya. Disinilah orang Belanda berdiam diri. Listrik pertama kali di Jawa Barat ada di Bandung ini, yang aliran listriknya dari air, kayak Dago Bengkok tertua di Indonesia. Di tempat lain, di kota lain dari gas. Kita bukan dari PT Dago Bengkok yang aliran ya kabelnya masuk ke Tahura. Ada 2 gua Belanda dan 2 Jepang, makanya peruntukannya beda. Si kabelnya itu masuk ke gua Belanda. Makanya orang Belanda berdiam diri di sini. Iya, ya, bukan orang pribumi yang mendapat perlakuan seperti itu, mendapat listrik di sini dulu. Ya, nih, itu rumahnya Da Costa yang tinggi, di bawahnya sebelah kanan rumahnya Da Costa. Udah habis biasanya ada tukang bakso viral sama adiknya jualan Da Costa, Jalan Dago. Kenapa disebut Jalan Dago? Karena orang Bandung itu mengenal hanya bercocok tanam, satu menanam padi. Kita belum mengenal berkebun, menanam engkol, cengkeh, tomat. Itu dari orang Jawa, dari Cilacap, Banyumas, dari Semarang. Mereka berdiam diri di atas sana. Hasil kebunnya ya dijual ke pasar. Pasarnya ada di alun-alun. Pasar tertua Indonesia, Cikuriang, dibangun tahun 1812. Mau kemana? Ke alun-alun jual tomat. Daguan orang rekaman mana? Pasar daguan orang pada dago saling menunggu. Jadi jalan dago. Kenapa saling menunggu? Satu, dari bawah sampai ke atas sana dulu adalah hutan lebat. Kedua, banyak begal. Dengan kita berkumpul, begalnya jadi takut. Ketiga, belum ada listrik. Tadi udah disebutin. Listriknya kita ini tahun 1915 sampai 19. Itu ceritanya. Ya, jadi jalan Insinyur Haji Juanda, karena Insinyur Haji Juanda membuat di sana ada namanya Tahura, Taman Hutan Raya, yang asalnya 39 hektar, sekarang sudah merebak ke 530 hektar. Berbagai hewan, tumbuhan endemik ada di sana. Yang saya bikin bangga lagi, apa jadi orang Bandung, di sana ada anggrek terkecil sedunia. Saya pikir sudah punah. Itu ditemukan tahun 1915. Penemunya Dr. Insinyur Van Leeuwen, direktur, ya, kepala sekolahnya pertama HBS SMA 3 Bandung. Ternyata waktu saya ikut pelatihan cagar budaya dan museum ke Tahura, ada anggreknya, masih ada. Bentuknya seperti parasit nempel di pohon lain. Nama Latin anggrek itu di dunia tidak ada yang punya. Microtylus bandungensis narvela aragona. Bandungensis, kalau tumbuhan, ensis kalau binatang, ikus. Ada satu lagi yang bikin saya bangga. Ada badak sula satu warna putih berkumis, di dunia nggak ada yang punya. Ya, di Museum Biologi ada fosilnya, walaupun replika, aslinya ada di Botanical Garden di Buitensok, Bogor ya. Nama Latin dari badak sula satu berkumis tadi putih, Rhinoceros sundaicus desmares. Yang sekarang ada di Banten. Mana tadi orang Banten sekarang? Ada orang Banten tadi sekarang? Nggak ada ya? Tadi ada. Oh, tadi yang berikutnya next. Iya, yang tadi yang habis ini. Itu diambil sama orang Banten ya. Nah inilah lambangnya kota Bandung ya, Jawa Barat. Ini yang pertama ikonnya. Terus ada jembatan layang Pasopati, yang ketiga ini bus bandros. Ya. Sekarang hitung lagi jumlah buletan yang ada di Gedung Sate. Kenapa namanya Gedung Sate? Kedua, berapa jumlah buletannya? Ketiga, lapang yang depan kita sebelah kiri kita, dan jalan apa yang kita lalui itu. Dari 4 pertanyaan tadi hanya 3 yang terjawab, 1 salah besar. Apa buktikan? Ya, kalau nggak percaya mah 4 pertanyaan yang benar 3, yang salah cuma 1. 1000% salah. Musik sudah diajarin sama Belanda dari dulu. Gazebo, dari kata gazebo. Yang kedua, gazebo berasal dari bahasa singkatan gazebo itu. Nih, mau tahu artinya gazebo? Lihat wajah si A ini, wajahnya aja. Nah itu artinya gazebo, ganteng-ganteng suka ibu-ibu. Saya sudah bertobat.
Kang gunawan resep ibu-ibu kan. Ya. Gasibu itu singkatan dari Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara Persib, sebelum punya lapang Uni, Siliwangi, GBLA-nya Jalak Harupat, latihannya di sini dulu. Tuh, Gasibu ya, sudah benar ya. Yang kedua, jalan apa ini? Hah? Bener wae. Kalau nggak ada yang bisa jawab jalannya, jawab aja jalan aspal. Nah, bisa jawab juga jalan apa? Jalan raya. Untuk bisa-bisa ting nanya. Udah mikir-mikir ting lah. Jalan Pangeran Diponegoro, belum tentu Pangeran Diponegoro ada di setiap kota. Kang, di Jakarta ada? Ada. Medan ada. Jogja belum tentu. Surabaya ada. Di kota lain nggak ada loh. Dan pertanyaan kedua, kenapa mesti di sini sih jalannya di Diponegoro? Kenapa nggak di Cicahem? Kenapa nggak di Ujung Berung? Itu. Kenapa nggak di Buah Batu? Udah ada hubungannya tuh dengan gedung sate. Ya. Yang ketiga pertanyaannya, ada berapa bulutannya? Nanti yang terakhir yang paling susah. Ada berapa bulutannya? Tuh kan, dipoto, truk langsung di cropping, digedein, udah pasti nggak akan salah. Kalau nggak gini mah, bingung saya juga. Kadang-kadang waktu awal juga susah dihitung. Ada berapa? Sok tinggal lihat. Ada berapa? Pas dihitung 5, dikucek mata. Nah jadi genap, kucek mata lagi jadi 7. Udah 7 turun lagi ke 5. Ayah Jurigan Suganda. Ayah genep juga sate jaga di So, ya. Ada berapa? Nah, ada berapa? Ih, nurutan ini bukan ujian. Niron saya ini 6. Nah, punya pendapat sendiri dong. Bukan ujian. Punya pendapat sendiri, bukan ujian, nyontek ya. Ini yang dari sini, suami istri. Hah? Tuh, nah ini keren. 6, suaminya, istrinya 4, ini keren. Baik, yang penting salah mendemali di penjaranya. Nah, yang penting tarik, wantor, soal salah tembak kemangkainya. 6, 6, 6, 4. Ada lagi? Punya pendapat sendiri, ayah berapa? Ih, nyontek lagi. Ih, nyontek itu yang di depan 6, ini 6, nyontek. Punya pendapat sendiri? Kira-kira benar nggak? Hah? Berapa? Ayo.